Your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. Nah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, kelebihan, dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Pengertian, Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang, seperti pelajar, perkantoran, bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint memudahkan dalam menjalankan presentasi dengan mengubah dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga membuat presentasi menjadi enak untuk dipandang. Kedua fungsi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utama Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi multimedia yang menarik dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Yang ketiga, kelebihan Microsoft PowerPoint, yaitu dapat digunakan hampir di mana saja. Letakkan presentasi Anda di USB flash drive atau letakkan di penyimpanan awan apapun, dan Anda dapat memiliki presentasi PowerPoint Anda kapan saja. Itu juga termasuk dalam pengaturan profesional standar. Jadi dengan lisensi pengguna Anda dapat mengakses presentasi Anda dari mana saja. Keempat, kekurangan Microsoft PowerPoint. Resiko masalah teknis yang tinggi itu bisa terjadi kapan saja. Ada banyak variabel yang mengintervensi ketika Anda akan menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Komputer Anda dapat berhenti bekerja, mendapatkan perbaruan tepat sebelum Anda memulai, atau kehilangan daya di tengah presentasi. Selalu ada masalah konektivitas, apakah Anda menggunakan HDMI, VGA, atau apakah Anda memiliki adaptor. PowerPoint juga memiliki beberapa spesifikasi yang diadaptasi untuk komputer Anda, seperti font atau video. Jika Anda tidak menyematkan atau tidak meletakkan di folder dengan presentasi, mereka tidak akan berfungsi di komputer orang lain. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar menggunakan aplikasi PowerPoint. Saya berharap setelah Anda menonton tutorial ini, Anda sudah bisa membuat sebuah slide presentasi yang sederhana. Cukup ingat 3 hal. Yang pertama, menambahkan slide yang merupakan halaman individual dalam presentasi. Yang kedua, tambahkan konten ke slide teks, misalnya gambar, bagan, ataupun grafik. Kemudian yang ketiga, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Hal ini berguna agar presentasi Anda terlihat profesional. Baik, sebelum lanjut ke tutorial selanjutnya, untuk apa slide itu Anda buat? Sebelum akhirnya Anda simpan, cukup ingat kembali 3 hal, yaitu menambahkan slide, tambahkan konten ke slide, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Supaya Anda lebih mengerti, kita akan membahas masing-masing di video tutorial ini. Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kita memahami tata letak aplikasi. Mari kita telusuri opsi menu utama sehingga Anda dapat mempelajari PowerPoint dengan cepat. Jika Anda memahami cara penataan aplikasi, hal ini tentu akan sangat membantu dalam membuat presentasi dengan lebih cepat. Saya akan menjelaskan mengenai ribbon atau mungkin biasa Anda kenal dengan sebutan menu bar. Ini adalah riba atau menu bar. Menu bar berisi serangkaian tab yang masing-masing memiliki seperangkat alat dalam membuat presentasi. Pertama, ada tab file. File ini secara umum berisi perintah untuk menyimpan, mencetak, dan mengekspor presentasi. Kemudian yang kedua ada tab form. Tab form ini berisi kumpulan tools yang paling umum yang akan kita gunakan di PowerPoint. Hampir semua alat yang kita butuhkan ada di sini. Tab insert ini berisi alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten seperti tabel, gambar, bagan, video, audio, dan lainnya. Kemudian ada tab design. Pada tab design ini berisi sekumpulan tema yang siap kita gunakan. Tinggal klik pada area tema yang ingin kita gunakan. Ini adalah tool untuk mengubah rasio atau ukuran slide. Jika
Anda menginginkan ukuran slide yang lain, klik pada custom size, lalu pilih sesuai kebutuhan Anda. Kemudian ada tools untuk format background. Di sini kita bisa mengubah warna latar dari slide kita sesuai selera. Selanjutnya ada tahap transisi. Pada tahap transisi ini berisi animasi slide yang aktif. Selain itu, kita juga bisa menambahkan suara pada saat slide aktif. Tinggal pilih suara yang kita inginkan di sini, kemudian tab animasi atau animation. Pada tab animasi ini berisi tools-tools untuk membuat animasi pada suatu objek dalam slide. Cara penggunaannya, klik pada objek yang akan diterapkan, kemudian pilih jenis animasi yang kita inginkan. Kemudian, tab slideshow berisi tools untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan tampilan presentasi saat menampilkannya kepada audiens. Kemudian, tab review. Pada tab ini berisi sekumpulan alat pendukung yang diperuntukkan untuk tulisan dalam slide. Kemudian, tab new. Ini berisi tools untuk mengatur tampilan dalam PowerPoint. Baik, sekarang kita akan belajar membuat slide presentasi. Saat pertama kali membuat lembar kerja baru, maka secara otomatis akan ada satu slide seperti ini yang terbentuk. Nah, untuk menambahkan slide baru jika ingin layout yang sama seperti slide sebelumnya, maka cukup klik ikon slide ini. Nah, jika ingin membuat slide baru dengan layout yang berbeda, klik pada tulisan new slide. Nah, kemudian pilih layout slide yang ingin ditambahkan. Misalkan ini. Nah, untuk pengisian konten dalam slide, maka klik pada slide yang ingin ditambahkan tulisan. Kemudian isikan tulisan di sini, misalkan slide 1 seperti judul, begitu juga pada kolom ini. Kemudian untuk menambahkan kolom teks seperti ini, kita coba kecilkan. Cara pertama bisa dengan menekan Ctrl D pada keyboard, kemudian klik tahan untuk menggeser ke posisi yang diinginkan. Cara kedua, dengan masuk ke menu insert, kemudian pilih text box, lalu kita drag ke tempat yang kita inginkan, dan untuk menghapus kolom tersebut cukup aktifkan kolomnya dan mengklik pada salah satu sisinya dan tekan tombol delete pada keyboard. Nah, untuk mengganti gaya tulisan, klik pada kolom atau blok teks yang akan diubah. Ini untuk mengganti ukuran huruf. Kemudian jenis huruf. Dan ini untuk mengganti warna tulisan. Nah, untuk menghapus slide, klik pada keyboard slide yang ingin kita hapus, lalu tekan delete pada keyboard. Nah, untuk mengurutkan slide, klik dan tahan pada tanggal slide, kemudian geser ke arah yang diinginkan, lalu lepaskan, mau seperti ini. Nah, klik pada slide yang ingin diubah, contohnya ini, kemudian pilih menu desain, lalu klik pada format background, lalu pilih jenis pewarnaan yang diinginkan. Misalnya saya pilih Solo di sini, lalu pilih warna sesuai keinginan. Jika ingin mengembalikan background ke warna semula, bisa klik reset background. Kemudian tombol tab layout ini untuk menerapkan warna background
ke seluruh slide. Klik icon close. Untuk menyimpan slide cukup dengan menekan Ctrl S pada keyboard lalu pilih save. Atau bisa juga klik pada menu file lalu pilih save as. Kemudian arahkan ke folder di mana kita akan menyimpan slide presentasi kita dengan klik browse. Nah, untuk menampilkan slide, klik pada ikon layar yang ada di bawah sini. Nah, kemudian bisa juga dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Jadi, kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang memudahkan pengguna dalam menyusun dan menyampaikan informasi melalui slide elektronik. Dengan fitur seperti pengaturan urutan slide, penambahan elemen visual, gambar, grafik, video, dan berbagai desain template, PowerPoint memungkinkan kita untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional. Program ini juga banyak digunakan di bidang pendidikan, bisnis, dan perumahan, serta mendukung kolaborasi dan berbagi presentasi secara mudah. Dan terakhir itu, secara keseluruhan, PowerPoint ini membantu kita dalam meningkatkan efektivitas komunikasi visual dalam berbagai konteks. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She